Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga peradilan yang saya cintai, pencanangan komitmen zona integritas menuju WBK-WBBM terus dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sehingga pada tahun 2020 yang lalu, Mahkamah Agung berhasil menjadi instansi terbesar kedua sebagai yang paling banyak mendapatkan predikat menuju WBK-WBBM, yakni sebanyak 85 unit kerja mendapatkan predikat WBK dan 9 unit kerja mendapatkan predikat WBBM. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan sampai dengan saat ini terdapat 146 unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dan 9 unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBBM. Tentunya pencapaian tersebut tidak diperoleh secara instan, namun melalui proses dan tahapan yang panjang, melalui kerja keras dari seluruh aparatur peradilan di unit kerja yang bersangkutan, seperti halnya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Saya berharap semua unit kerja, terutama yang telah diusulkan untuk dievaluasi oleh tim penilai internal dalam rangka penilaian mandiri pembangunan zona integritas, dapat mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui tayangan video yang akan disebarluaskan secara virtual untuk membantu memudahkan dalam upaya memperoleh predikat menuju WBK-WBBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabib pun. Iya pun. Saya DS Dewi, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Di episode pertama ini, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tentang tips dan trik pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dari Kemenpan RB pada tahun 2019 dan 2020 yang lalu. Baiklah pemirsa, telah hadir bersama kita narasumber Bapak Haris Mardianto. Mohon maaf saya memakai masker. Silakan. Terima kasih atas perkenan Bapak untuk berbagi pengalaman, tips and trik di kesempatan ini. Sejak kapan Bapak Haris bertugas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan dapat diinformasikan ketika Bapak mulai bertugas, apakah pembangunan zona integritas di Satker ini sudah berjalan? Saya bertugas di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang ini, Ibu, sejak bulan September 2019.
Dan pada saat itu keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sedang berjuang untuk meraih WBK yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Zaid Umar Bob Said sebagai KPT Tanjung Karang sebelum saya. Alhamdulillah kami mendapatkan anugerah predikat WBK dari Kemenpan RB, dan di waktu bersamaan beliau juga mendapat predikat sebagai Bapak Pelopor Perubahan. Ya, setelah mendapat predikat WBK di tahun 2020 akhir, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mendapat predikat WBBM. Lalu apa saja tips dan trik yang Bapak lakukan untuk mempertahankan WBK dan memperjuangkan WBBM? Di awal tahun 2020, tepatnya bulan Januari, kami telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil Monef tersebut, masing-masing area 1-6 membuat rencana aksi, dan selanjutnya rencana aksi yang dipresentasikan masing-masing koordinator area dalam rapat pleno. Kemudian setelah berdiskusi dalam rapat tersebut, maka rencana aksi di tahun 2020 tersebut kami sahkan dan kami SK-kan. Dan setiap bulan kami melakukan rapat Monef, apakah rencana aksi yang telah kami sahkan sudah dilaksanakan atau belum sesuai dengan target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI. Apabila ada kendala Ibu, maka Ketua Zona Integritas menyampaikan rekomendasi dan selanjutnya kami menindaklanjuti dan memberikan solusi. Baik Pak, yang Bapak jelaskan tadi merupakan salah satu indikator kegiatan area 1. Betul itu. Selanjutnya, apakah ada media yang digunakan untuk mensosialisasikan pembangunan ZI di Satker Bapak? Dulu di tahun 2019 saat kami ingin meraih WBK, pembangunan zona integritas disosialisasikan melalui website, medsos, dan public campaign turun ke jalan Ibu. Selanjutnya di tahun 2020 kita perluas media publikasi ini melalui videotron di lokasi publik di pelabuhan dan bandara. Dan di tahun 2021 ini kami telah memperluas publikasi melalui kerjasama lintas sektoral dengan pemerintah provinsi dengan tujuan agar seluruh kegiatan pembangunan zona integritas kami terpublikasi, diantaranya kampanye anti gratifikasi dan pelayanan publik melalui aplikasi. Sudah 3 indikator yang Bapak jelaskan dari area 1. Kita jangan lupa bahwa ada satu lagi indikator yang sangat penting, yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja. Apa tip dan triks untuk merubah pola pikir dan budaya kerja di internal maupun eksternal? Sebelumnya di tahun 2019 kami membangun silaturahmi dengan pimpinan dan keluarga besar melalui pengajian rutin setiap minggu, family gathering, dan senam bersama. Dan setelah pandemi ini, kami memaksimalkan kapasitas sumber daya manusia dengan mengikut sertakan seluruh personil dalam pelatihan ISQ yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung secara virtual, ataupun pelatihan-pelatihan lainnya untuk meningkatkan kompetensi SDM secara virtual. Selain itu, sebagai pengganti pengajian rutin kami membuat program One Day One Juz sebagai asupan rohani baik untuk internal maupun satker yang ikut bergabung. Begitu banyak kegiatan yang telah dilakukan. Tentunya Bapak sebagai role model ikut terjun langsung ke lapangan
Dalam hal ini tentulah tidak terlepas dari kolaborasi antara Bapak sebagai role model dengan agen perubahan. Dapat diceritakan Pak bagaimana kolaborasi itu? Ya tentu Ibu, bukan hanya agen perubahan perorangan, tapi tim agen perubahan. Bu Dewi kan juga sebagai ketua timnya. Ibu tentu tahu persis bagaimana proses pembentukan sampai dengan kegiatan tim agen perubahan itu. Silakan Ibu, maaf gantian saya yang bertanya Ibu. Baik Pak, pertama-tama tentunya pada saat itu Bapak mengeluarkan SK membentuk tim seleksi atau tim sel untuk menseleksi agen perubahan. Dan setelah dibuat kriteria-kriterianya, maka dapatlah agen perubahan yang terdiri dari beberapa orang. Selanjutnya di SK-kan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Setelah terbentuk tim agen perubahan dan pengembangan inovasi, maka di awal tahun, tepatnya bulan Januari tahun 2020, telah dilaksanakan rapat menyusun rencana atau program kerja selama 1 tahun sesuai dengan target prioritasnya. Setiap bulan dalam bulan berjalan dilakukan monitoring, evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Dan apabila ada kendala atau hal-hal yang ditemukan, maka direkomendasikan. Di dalam rapat pleno, Bapak sebagai pimpinan tentunya menindaklanjuti, dan akhirnya lahirlah inovasi-inovasi yang telah diluncurkan oleh agen perubahan. Demikian Pak sekilas kegiatan tim agen perubahan dan pengembangan inovasi. Saya juga disematkan PIN Silver. Selanjutnya, adakah tip lain untuk merubah pola pikir dan budaya kerja? Ingat kami pada saat kita diberi penghargaan berupa sertifikat WBK oleh Kemenpan. Saya juga disematkan PIN Silver berlogo WBK. Pada saat itu saya perbanyak PIN tersebut untuk keluarga besar PT Tanjung Karang. Begitupun dengan PIN emas WBBM. Apa itu Pak ya? Iya betul Ibu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memotivasi diri dan menjaga integritas diri agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Sebaliknya bagi publik yang melihat ada PIN tersemat di dada SDM di Satker kami, timbul rasa segan untuk mencoba memberikan gratifikasi dan sejenisnya Ibu. Ya, luar biasa Pak. Jadi PIN ini salah satu upaya tips untuk memotivasi keluarga besar agar tidak melakukan hal-hal yang negatif tanda kutip begitu. Betul, ya Pak ya. Ya. Baik, kemudian kegiatan di area 2 yang paling diunggulkan dalam proses pembangunan ZI apa saja Pak? Selain kegiatan-kegiatan rutin sesuai dengan indikator area yaitu mengenai SOP, pemanfaatan e-office, dan keterbukaan informasi. Ya Ibu, seperti yang telah kami sampaikan bahwa telah banyak inovasi yang dibangun dan berdampak pada area 2. Hal ini tentunya tidak lepas dari revisi SOP terhadap adanya kegiatan dalam inovasi. Salah satu contoh, inovasi non-IT, yaitu inovasi penyelesaian perkara melalui sistem baca bersama. Kita ketahui bahwa tugas fungsi utama kita adalah memutus perkara. Dalam prosesnya sangat rentan sekali terjadi suap dan gratifikasi. Kami memandang hal ini sebagai risiko tertinggi dalam tusi pengadilan.
Oleh karena itu, kami membuat pengendalian dengan cara membentuk tim manajemen risiko. Dan tindakan preventif kami adalah dengan merubah SOP untuk penyelesaian perkara. Mula-mula kami melakukan uji coba penyelesaian perkara yang dalam ketentuannya paling lambat 3 bulan harus putus. Kami mengambil kebijakan menjadi 1 bulan harus putus sesuai dengan arahan dari Dirjen Badilum. Ternyata setelah dilakukan monitoring dan evaluasi, tingkat keberhasilannya cukup signifikan, Ibu. Maka selanjutnya kami merevisi kembali SOP tersebut. Dari semula 1 bulan menjadi 11 hari kerja untuk perkara pidana dan 18 hari kerja untuk perkara perdata. Hingga saat ini semuanya berjalan baik, tidak ada tunggakan perkara. Bagaimana mengenai kualitas putusan, Pak? Mengenai kualitas ini, Bu, kami tetap menjaga dan tetap teruji. Dan yang kami lakukan ini ternyata dampaknya luar biasa, Ibu. Secara implisit kami dapat mengurangi intervensi negatif dari pihak-pihak yang berperkara karena waktu yang dipersempit. Dan hakim kami, majelis hakim kami menjadi lebih produktif, Ibu. Selanjutnya indikator kinerja tentang e-office dan keterbukaan informasi. Tips apa yang bisa Bapak bagikan? Hampir semua kegiatan tugas pokok dan fungsi pengadilan telah menggunakan e-office yang memang disediakan oleh pusat. Misalnya SIPP, MIS, e-court, Komdanas, dan lain-lain. Tetapi selain itu, kami juga membangun inovasi internal untuk mendukung kinerja agar lebih efektif dan efisien. Contohnya, Ibu, kita membangun aplikasi Sinoka, Siperka, Sidawai, Aldilan, dan aplikasi eksternal seperti Sijangan, Simonding, e-eksekusi, e-riset, e-permohonan sumpah advokat, Avita, IPK, dan IKM online. Serta sebagai bentuk keterbukaan informasi, kami telah mengintegrasikan aplikasi inovasi tersebut ke dalam satu sistem bernama SIAP, Sistem Integrasi Aplikasi Pelayanan, Ibu. Selanjutnya, untuk area 3, penataan sumber daya manusia, indikatornya antara lain perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dan penetapan kinerja individu, serta penegakan aturan disiplin dan informasi kepegawaian. Semua kegiatan indikator tersebut tentunya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan eviden yang ada. Tetapi apakah ada trik khusus untuk mengoptimalkan peranan SDM, Pak? Dalam penataan SDM ini, seluruh komponen yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi telah kami lakukan secara optimal. Bagi SDM yang memiliki kinerja yang sangat baik, saya berikan reward berupa promosi jabatan melalui usul di rapat Baperjakat. Antara lain, ada seorang ASN yang bekerja baik dan terbukti menolak gratifikasi. Kami usulkan Ibu menjadi jurusita. Dan akhirnya saat ini telah bertugas di salah satu satker kami. Ada pula ASN yang kinerjanya baik juga menjadi PP, panitra pengganti, di salah satu satker kami. Tadi contoh untuk pemberian reward kepada ASN. Bagaimana tentang panis kepada ASN? Apakah ada, Pak? Tentu juga ada, Ibu. Bagi ASN yang terbukti tidak memenuhi target kinerja, kami beri sanksi berupa rotasi internal. Dan kami juga memberikan ruang yang seluas-luasnya, Ibu, dan fasilitas untuk SDM milenial
yang berpotensi untuk berkarya. Trik ini sangat menarik. Boleh diberikan contohnya, Pak? Begini Ibu Dewi, tim agen perubahan kita terdiri dari anak-anak milenial yang sangat-sangat kreatif. Idenya banyak, saya tidak membatasi mereka untuk berkarya. Dan setiap bulan dari rapat Monef, saya dapat memantau ide-ide mereka yang cemerlang itu. Jadi memang tim agen perubahan ini sangat produktif terhadap inovasi-inovasi yang telah diluncurkan oleh Satker Bapak. Betul. Lalu apakah ada hubungan antara kegiatan area-area sebelumnya dengan area penguatan akuntabilitas? Ada hubungannya dengan area 4 ini, Bu. Sebagaimana tadi saya jelaskan di area 2, adanya revisi SOP penyelesaian perkara. Ini berdampak kepada laporan bulanan penyelesaian perkara yang tunggakannya nihil, Ibu. Demikian pula untuk laporan akhir tahun yang dituangkan dalam LKJIP. Target penyelesaian perkara tercapai dan tepat waktu dan terbukti. Akhirnya nilai LKJIP meningkat. Begitu pula dengan seluruh indikator kegiatan area 4. Saya sebagai pimpinan ikut serta dalam kegiatan semua indikator, Ibu. LKJIP ini ada hubungannya dengan pembangunan ZI ya, Pak? Betul, Ibu. Karena nilai LKJIP seperti kita ketahui adalah salah satu parameter penilaian WBK dan WBBM. Ya, oke Bapak. Setelah target kinerja tercapai, bagaimana penguatan pengawasan, Pak? Nah, ini nyangkut di area 5, Ibu. Ya. Mulai dari penanganan gratifikasi, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan dan whistleblowing system. Semua telah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa yang harus ditekankan dalam area 5 ini. Di antaranya, tim manajemen risiko menganalisis risiko dan kemudian melakukan monef terhadap risiko tertinggi di setiap bagian. Dan untuk menurunkan nilai risiko tersebut, kami mengendalikannya dengan membuat inovasi-inovasi. Selain itu, ada inovasi sederhana di area 5 ini, yaitu kami membuat inovasi stempel anti gratifikasi yang kami bubuhkan di setiap amplop surat dinas keluar, turun ke jalan dan ke kelurahan untuk sosialisasi anti gratifikasi dan sosialisasi kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya, serta bekerja sama dengan Ombudsman, Ibu, apabila ada dugaan maladministrasi. Kami sediakan layanan call center. Ya, saya tertarik dengan stempel gratifikasi. Jadi setiap masyarakat, setiap lembaga yang menerima surat dari kita telah mengetahui dan telah memahami bahwasanya di Satker ini tidak akan menerima gratifikasi. Betul, Ibu. Tolak gratifikasi gitu. Betul, ya Pak ya. Ibu. Luar biasa. Bagaimana Bapak mengantisipasinya? Baik Pak, dari seluruh kegiatan dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang telah dibangun, bagaimana Bapak mengelola anggaran? Apakah ada anggaran DIPA khusus untuk inovasi, Pak? Iya, Ibu. Sepengetahuan saya memang dibutuhkan anggaran tertentu untuk memenuhi kegiatan yang kami jelaskan di atas, Bu. Tapi semua itu tidak menjadi masalah karena kita memiliki anggaran DIPA dari negara. Bagaimana kita mengelolanya? Hal itu menjadi sangat penting.
Dalam meraih WBK dan WBBM, kita banyak melahirkan inovasi, terutama yang berbasis IT, dan kita juga harus melakukan publikasi. Maka buatlah rencana anggaran prioritas. Dahulukan hal-hal yang penting dan tunda kegiatan yang belum mendesak. Apalagi saat ini dalam masa pandemi ya. Biaya perjalanan dinas, biaya rapat tatap muka bisa kita minimalisir. Kemudian anggaran tersebut direvisi ke anggaran biaya jasa lainnya. Apa tadi Pak? Mata anggaran biaya jasa lainnya ya, Pak ya? Betul Ibu. Oke. Ini agar pembuatan inovasi dan kegiatan publikasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi melakukan pengelolaan anggaran secara tepat guna juga menjadi tips yang sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian untuk area pelayanan publik, apa saja yang dilakukan oleh Satker Bapak? Kegiatan area 6 ini tentunya tidak lepas dari semua indikator yang telah dilaksanakan sesuai eviden. Ada inovasi berbasis IT yang telah kami sampaikan di awal mengenai e-office seperti Sijangan, Simonding, e-eksekusi, dan lain sebagainya yang terintegrasi dalam sistem integrasi aplikasi pelayanan yang biasa kita sebut SIAP. Ya, jadi untuk pelayanan publik ini Satker Bapak telah berupaya semaksimal mungkin untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan daripada publik dengan membuat aplikasi yang berbasis IT ataupun non-IT. Begitu ya Pak ya. Dan begitu banyak menu pelayanan publik yang telah disajikan oleh Satker Bapak. Bagaimana Bapak mengetahui apakah masyarakat telah mendapatkan manfaat dan pelayanan tersebut telah memuaskan? Tentunya dari survei Ibu. Ya. Dan kami telah memfasilitasi survei ini melalui aplikasi IKM maupun IPK online ataupun kuesioner secara manual. Kami juga telah membentuk tim survei sebagai pencacah untuk melakukan pencacahan kepada responden, di mana hasilnya akan dibahas dalam rapat Monef. Apa saja tugas dari tim pencacah itu Pak? Tugasnya Ibu adalah untuk mendapatkan data dari responden dan mewawancarai responden sesuai dengan kuesioner yang telah disediakan. Sehingga manfaatnya kita bisa mengevaluasi pelayanan secara berkesinambungan sekaligus mengedukasi masyarakat. Ya, jadi tim pencacah ini adalah bahagian dari tim survei yang tugasnya melakukan wawancara kepada responden. Betul. Dan ini akan diolah apa yang dihasilkan di dalam monitoring evaluasi untuk internal. Evaluasi ini sangat dipentingkan untuk memperbaiki pelayanan ke depan. Betul. Dan untuk masyarakat mengedukasi ya Pak ya, tentunya masyarakat itu kadang-kadang ada yang tidak mengerti apa sih manfaatnya survei dan lain sebagainya. Betul, begitu ya Pak ya. Ya Pak, adakah peran pengadilan tinggi dalam mengembangkan akses to justice kepada masyarakat sebagai forhost Mahkamah Agung, tentunya satker-satker yang di bawah wilayah hukum Bapak, apa yang dilakukan? Untuk penguatan pelayanan publik melalui implementasi akses to justice terhadap perkara perdata tentu melalui mediasi Ibu, dan perkara pidana melalui restoratif justice. Ya, kita juga ingat Pak, beberapa waktu yang lalu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan SK tentang pedoman implementasi RJ terhadap perkara-perkara pidana. Betul, begitu ya Pak ya, untuk mengoptimalkan, memberikan akses keadilan kepada para pencari keadilan khususnya dalam perkara pidana. Begitu ya Pak ya. Baik Bapak,
Tentunya di dalam menyelenggarakan ataupun melaksanakan pembangunan ZI tidak luput ada gangguan-gangguan dari luar. Bagaimana Bapak mengantisipasinya? Ini dalam masa sekarang tentu saja hal tersebut tidak dapat dihindari, Ibu. Dan saya mengantisipasi hal tersebut ke arah manajemen media. Saya rasa hal ini sangat diperlukan karena media juga berperan penting dalam membentuk citra sebuah lembaga. Kami sedapat mungkin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap media-media dalam membuat berita. Kami tidak ingin, Ibu, ada berita yang memojokkan dan berita yang menggiring opini negatif. Dalam hal ini, humas kami sangat berperan aktif. Tidak jarang, Ibu, kami berdiskusi dengan mereka, memberikan jawaban-jawaban yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang mereka tanyakan. Kami open-minded, karena zaman kan juga sudah serba digital, Ibu. Kalau berita itu begitu cepat, kami juga harus merespon dengan cepat, Ibu. Ya, jadi cara mengantisipasi untuk pihak-pihak yang sengaja memperburuk citra Satker Bapak dengan melakukan manajemen media yang baik. Betul. Begitu ya Pak ya. Baiklah Bapak, pertanyaan terakhir. Tips apa yang menjadi kunci keberhasilan, dan boleh nanti disampaikan juga closing statement dari Bapak sebagai role model. Saat kami melakukan pemaparan di hadapan tim penilai nasional dari Kemenpan RB, kami tidak hanya sekedar memaparkan PowerPoint biasa, Ibu. Kami membuat skenario yang apik untuk menyajikan hal itu. Detail analisa kami serahkan kepada tim analisis. Sedangkan untuk teknis pemaparan kami serahkan kepada tim IT. Semua komponen berkolaborasi. Selanjutnya saya yang menyajikan harus informatif, detail dan jelas. Tentunya dalam kurun waktu hanya 15 menit. Bayangkan, Ibu, kerja keras kami bertahun-tahun harus disajikan dalam hitungan belasan menit. Dan karena kami telah membentuk tim keberhasilan, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Saat saya menyelesaikan tahapan terakhir, saya pun terharu, Ibu. Bagaimana bisa tim ini bekerja dengan tulus, namun hasilnya bisa maksimal. Hanya Tuhan yang dapat membalasnya. Sungguh luar biasa Pak perjuangan dari tim Pokja Pembangunan ZI di Tanjung Karang. Statement terakhir dari Bapak boleh disampaikan. Statement dari saya yang terakhir, Bu, ada 5K, Ibu. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerjasama. Dan semoga spirit ini tetap terjaga sembari kami mempertahankan zona integritas dengan predikat WBK dan WBBM. Luar biasa Pak Haris, ternyata komitmen pimpinan bersama-sama dengan tim sampai dengan honorer harus terpadu, harus terintegrasi. Semoga pengalaman-pengalaman yang telah Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi pemirsa. Salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.